Kali ini, yuk kita bongkar apa sih sebetulnya fondasi dari sebuah negara yang hebat? Petunjuknya, ini bukan soal gedung pencakar langit atau cadangan emas, tapi sesuatu yang jauh, jauh lebih mendasar. Coba deh kita renungin sebentar. Apa sih aset paling berharga yang dipunya sebuah bangsa? Apakah sumber daya alamnya yang melimpah? Atau mungkin teknologi yang paling canggih? Selama ini kan kita sering banget terpaku sama angka-angka ekonomi ya. Tapi, gimana kalau aset terbesar itu adalah kita sendiri, manusianya? Nah, jawabannya itu ada di satu konsep kunci, kualitas kependudukan. Dan ini bukan sekedar istilah keren loh ya. Ini adalah cara Indonesia secara resmi mengukur harta karunia yang paling berharga, yaitu rakyatnya. Kalau kita lihat definisi resminya, menurut undang-undang, ini cakupannya luas banget, mulai dari kondisi fisik sampai non-fisik. Ada kesehatan, pendidikan, produktivitas kerja, ketangguhan sosial, bahkan sampai kemandirian. Intinya, ini tuh kayak rapor lengkap tentang seberapa berdaya sih masyarakatnya untuk hidup layak dan sejahtera. Wah, kedengarannya rumit banget ya. Tapi tenang, yang menarik, semua variabel yang banyak tadi, yang biasanya diukur lewat Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, sebetulnya itu bertumpu pada dua pilar utama. Dua fondasi yang menopang kualitas sebuah bangsa, yaitu kesehatan dan pendidikan. Yuk kita bedah satu persatu. Oke, kita mulai dari pilar yang pertama, kehidupan yang sehat. Logikanya kan sederhana banget ya, orang yang sakit gak mungkin bisa produktif. Tanpa masyarakat yang sehat, ide-ide hebat soal kemajuan ekonomi dan inovasi itu ya cuma bakal jadi mimpi. Jadi, kesehatan itu titik awalnya. Tapi apa sih artinya sehat itu? Kalau menurut WHO definisinya adalah sejahtera secara fisik, mental, dan sosial. Nah, yang menarik, hukum di Indonesia melihatnya lebih dalam lagi. Ada tambahan aspek spiritual dan, ini dia kuncinya, dihubungkan langsung dengan kemampuan untuk produktif secara sosial dan ekonomis. Jadi, sehat di sini bukan cuma soal nggak sakit, tapi soal kemampuan kita untuk berkontribusi dan berkarya. Oke, konsepnya jelas. Tapi pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita ngukur kesehatan jutaan orang di satu negara? Kan nggak mungkin kita cek satu-satu kan? Nah, disinilah kita butuh sebuah indikator yang cerdas. Indikator itu namanya angka harapan hidup atau AAH. Gampangnya, ini adalah prediksi rata-rata usia yang bisa dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir hari ini. Angka ini tuh kelihatannya simple, tapi luar biasa kuat. Kenapa? Karena AAH itu nggak cuma mencerminkan kualitas gizi dan layanan kesehatan, tapi juga kondisi lingkungan, keamanan, bahkan tingkat kebahagiaan. Kenaikan 1 atau 2 tahun aja di AAH sebuah negara, itu cerminan kemajuan peradaban yang luar biasa loh. Oke, kalau kesehatan tadi adalah fondasi yang kokoh, sekarang kita butuh mesin untuk membangun di atasnya. Nah, itulah pilar kedua kita, kekuatan pendidikan. Ini bukan cuma soal sekolah, tapi tentang gimana sebuah bangsa bisa membuka semua potensi yang dimiliki warganya. Dan kutipan ini benar-benar pas banget. Pendidikan itu yang membentuk cara kita berpikir, cara kita berinovasi. Jadi, pendidikan itu bukan cuma membangun kecerdasan, tapi juga membangun karakter sebuah bangsa. Ini adalah investasi jangka panjang yang hasilnya bakal kita lihat sampai ke generasi-generasi berikutnya. Kalau kita bicara lebih praktis, pendidikan itu adalah tuas utama buat naikin produktivitas. Tanpa pendidikan yang relevan, jumlah penduduk yang banyak ya nggak akan jadi kekuatan ekonomi. Inilah cara kita mengubah potensi demografi menjadi bonus demografi yang beneran terasa hasilnya. Coba deh, lihat gimana ini bekerja. Efeknya tuh kayak domino yang positif. Pertama, pendidikan menciptakan tenaga kerja yang lebih terampil dan produktif. Nah, ini secara otomatis membuka lebih banyak lapangan kerja yang berkualitas. Dan puncaknya, dari sanalah lahir para pemimpin, baik di dunia bisnis maupun pemerintahan, yang bisa bikin keputusan-keputusan strategis untuk bawa negara lebih maju. Semuanya berawal dari satu hal, akses ke pendidikan yang baik. Jadi, kita udah punya dua pilar nih, kesehatan dan pendidikan. Keduanya saling nyambung dan sama-sama penting. Pertanyaan besarnya sekarang, gimana caranya pemerintah mengubah konsep ini jadi strategi yang benar-benar jalan? Gimana kita bergerak dari teori ke aksi nyata di lapangan? Nah, strateginya ternyata fokus ke 3 area yang saling berkaitan. Untuk kesehatan, targetnya adalah menjangkau semua, terutama di daerah terpencil, lewat promosi hidup sehat dan perluasan akses kesehatan. Di sisi pendidikan, kurikulumnya harus disesuaikan, biar lulusannya siap kerja dan pas sama kebutuhan industri. Dan coba lihat, ada juga pilar ketiga yang krusial, pengentasan kemiskinan, yang diatasi dengan ngasih keterampilan praktis.
Ini nunjukin kalau kesehatan, pendidikan, dan ekonomi itu emang nggak bisa dipisahin. Dan inilah kesimpulan utamanya. Poin terpenting dari semua obrolan kita. Membangun rumah sakit dan sekolah, ningkatin kualitas guru dan tenaga medis, itu semua bukan biaya buat negara. Sama sekali bukan. Itu adalah investasi. Bahkan, mungkin ini adalah satu-satunya investasi yang benar-benar menentukan masa depan sebuah bangsa. Pada akhirnya, kualitas sebuah bangsa itu bukan diukur dari megahnya infrastruktur, tapi dari kesehatan dan kecerdasan masyarakatnya. Masa depan kita sedang ditulis, bukan di atas kertas kebijakan, tapi di dalam diri setiap anak bangsa. Pertanyaannya adalah, cerita seperti apa yang mau kita wariskan di bab selanjutnya?